Oke teman-teman, jadi dulu waktu perbaikin peralatan elektronik gitu ya, pakai solder biasa itu agak susah banget untuk ngelepasin komponen yang kecil-kecil gitu ya. Jadi selain nyenggol komponen yang lain, ujung solder yang terlalu besar gitu ya, menyulitkan kita untuk bermanuver di atas PCB. Ini susah banget nih, apalagi kalau kita lagi nyervis gitu ya, komponen yang mau diangkat tuh malah nempel di ujung soldernya. Nah ini saya mau upgrade ke ujung solder yang lebih kecilan gitu ya, karena belakangan ini saya lebih sering mengutak-atik atau memperbaiki mainboard itu yang kecil banget. Ini sebenarnya saya sudah upgrade ke solder yang lebih kecil lagi, cuman komponen yang saya hadapin sekarang itu ternyata jauh lebih kecil banget. Jadi kerjanya harus pakai mikroskop dan ujung soldernya dituntut untuk kecil banget. Dan ternyata setelah cari referensi, ada nih solder yang cocok banget, apalagi untuk servis HP. Kita akan unboxing di sini. Did you get ready in the dark or something? 'Cause you look like a beautiful nightmare. Saya pernah beli di online, toko online ya, dan kita beli lagi solder di online. Ini ada tulisannya 3 second heating. Bener nggak nih? Cuma 3 detik aja itu sudah panas soldernya. Kalau sebelumnya ya, solder digital saya itu perlu waktu sekitar 30 detik untuk panas ya. Dan ini jenis ujung soldernya, dia agak bengkok di ujungnya. Dan ini adalah elemen solder sekaligus ujung solder. Teman-teman bisa baca, mata solder sudah termasuk elemen. Sekecil itu gitu ya. Ini produknya online store. Terus ini gagang soldernya, saya nggak tahu ini serat karbon atau hanya motif aja, saya nggak tahu. Dan ini lubangnya, kayaknya elemen soldernya atau ujung soldernya dicolokin di sini deh. Dan saya sempat baca bahwa ini ujungnya harus kita masukin di sini dan ditekan sedikit. Ini karena biar terminalnya itu ada 2 kan, biar pas dia nanti di dalamnya. Nah sepanjang ini ujung soldernya teman-teman, jadi lumayan kecil dan kayaknya itu khusus untuk apa ya, HP gitu ya, laptop gitu ya. Dan ini spons pembersih, nanti kita akan bahas ini. Terus kita dapat juga dudukan soldernya terbuat dari aluminium. Dan kalau kita coba tes, ini kalau kita taruh nih, ujung soldernya nggak mentok, jadi kayaknya memang dibuat untuk ujung solder yang ini. Dan saya rasa ini ujung soldernya ada beraneka ragam bentuk ya, cuman kebetulan saya beli yang ujungnya bengkok seperti ini. Ini lubang nanti akan dibaut ke ini ya, ke controllernya. Nah di unit utamanya sendiri itu displaynya simple banget. Kalau dilihat dari depan sini cuma ada 2 tombol, terus keluaran kabel untuk gagang soldernya, dan ini ya dimana-mana ada tulisan Onglae Fix Tool. Nah, nama toko tempat saya beli adalah Onglae, teman-teman bisa cek di keterangan video. Dan ini kita pasang dulu di sini. Nah sekarang kita akan coba untuk bahas yang pembersih solder tadi ini ya. Ini kelihatannya kayak kerupuk, tapi ini cara penggunaannya harus dikenain air, jadi dia akan mengembang. Sponsnya ini kita akan lihat lebih dekat. Nah setelah mengembang atau lembab gitu ya, lembab dan mengembang, kita akan gunakan untuk membersihkan ujung soldernya nanti kita akan praktekkan. Nah seperti ini dia. Nah cara penggunaan soldernya ini pun juga nggak terlalu susah ya, kita tinggal ngidupin aja, terus tampilannya seperti ini. Angka-angka ini artinya suhu yang disetting. Kita bisa ubah suhunya, tinggal memencet tanda panah ke atas dan ke bawah di sini. Oke, jadi segampang itu. Kalau kita angkat soldernya, dia akan langsung seketika suhunya naik. Ini saya nggak tahu langsung bisa dipakai atau enggak. Bener nggak 3 detik langsung bisa dipakai? Kita akan coba. Ini kalau teman-teman lihat suhunya berubah-berubah ya. Tapi ini beneran bisa nggak dipakai ya? Ini kalau saya taruh ternyata suhunya langsung turun. Kayaknya nggak turun langsung dingin deh, kayak dia ke suhu standby. Nah kalau teman-teman perhatikan, ini ada garis di bawah, itu artinya soldernya ditaruh, dan kalau garisnya di atas itu artinya
heater bekerja gitu ya. Jadi kalau ada garis di bawah dia mati heaternya, tegangan ke elemen soldernya, kalau ke atas dia aktif. Kita akan coba untuk tes apakah bisa memanaskan hanya dengan 3 detik aja. Ini saya akan coba angkat, terus kita hitung 1, 2, 3. Oke, ternyata memang benar bisa langsung memanaskan. Dan saya akan coba untuk ulangi lagi ya. Nanti kita akan taruh, ini gampang banget. Jadi suhunya 350, sudah cepat dipanasin dan timahnya meleleh dengan cepat. Kita akan coba taruh, dan apakah dia menurun suhunya, kita akan coba. Ini sih nggak panas ya, coba. Ini hangat doang, jadi dia diam di suhu standby. Ini timahnya nggak meleleh, sehingga bisa dikatakan ini hemat listrik ya. Dia cuma panas pada saat kita pakai aja, seketika dingin, seketika dia panas. Nah, kita akan coba lagi angkat, apakah 3 detik langsung meleleh. Langsung teman-teman, jadi praktis banget, hemat listrik, cocok buat teman-teman yang yang nyolder setiap hari ini kayak. Nah, ini kalau solder yang ujungnya kecil-kecil gitu ya, kita kalau perbaikin motherboard laptop, kita perbaikin handphone, atau kita perbaikin peralatan elektronik zaman sekarang, itu komponennya kecil-kecil banget. Kalau dibandingin dengan komponen yang sering saya pakai di produk-produk Dwi Arsana gitu ya, resistornya sudah sangat kecil menurut saya gitu ya. Tapi ternyata resistor yang di kamera ini ya, itu lebih kecil. Ini resistor 152 1x5 yang sering saya pakai di produk Dwi Arsana, ukurannya segini 0805. Tapi yang kita mau perbaikin itu jauh lebih kecil, sehingga kalau pakai solder biasa, ini ujung pinsetnya aja gede banget. Kalau saya servis pakai ujung solder biasa, itu pasti bakalan nempel semua komponennya di ujungnya. Makanya kita pakai ujung solder yang sekecil ini. Jadi panasnya bisa diatur, tidak overheating gitu ya, sehingga tidak merusak komponen. Cepat juga nyopot komponen, masang komponen karena ukuran ujungnya kecil, dan mungkin karena bengkok juga gampang memanuver gitu ya. Seperti dilihat ini gampang banget saya nyopot-nyopot komponennya. Nah, selain itu juga karena ujungnya bengkok dan runcing seperti ini, saya dengan mudah bisa nyelipin ujung solder di tempat yang sempit. Nah, selain itu juga kalau nyolder kaki IC seperti ini gitu ya, kalau ujung solder biasa kan nggak bisa. Tapi kalau ujung solder seperti ini, saya dengan gampang bisa manesin timahnya yang di pinggir-pinggir ini. Nah, selain itu juga suhunya bisa saya atur sehingga aman untuk IC-nya, tidak merusak IC. Suhunya bisa diatur dengan tampilan yang sangat mudah gitu ya. Saya sudah ada solder digital, cuman ujungnya itu ya, ujungnya nggak kayak gini ya, nggak bisa kita ganti. Terus untuk bersihin ujung solder yang tadi sudah kotor nih, tinggal digesein aja nih di spons lembab yang tadi. Apakah ini merusak ujung solder? Tentunya tidak. Ini lebih aman daripada kita nyelup-nyelupin ke load fat atau flux gitu ya. Ini lebih aman. Ini ujungnya sudah bersih teman-teman. Nah teman-teman, itu dia upgrade tool saya yang sudah saya beli di online store. Sekian dulu review saya, sampai jumpa di video selanjutnya.